Kembali bersama saya dan Khofifah Indar Parawangsa dalam TBS To The Point. Mbak Khofifah, ya. Saya menonton Anda pidato pada tahun 98. Sebagai produser di sebuah televisi, saya tahu pidato itu akan menjadi perhatian orang. Tetapi satu hal, pidato itu mengingatkan saya pada saat itu bahwa Anda adalah regenerasi dari salah seorang politisi terbaik perempuan di P3, Ibu Aisyah Amini. Ya. Apa pikiran Anda tentangnya? Beliau pergaulannya sangat luas. Saya rasa beliau punya integritas yang luar biasa di P3 sampai sekarang. Beliau punya kedisiplinan yang luar biasa. Saya rasa tidak mudah mencari tokoh sekaliber beliau dalam membangun integritas dan loyalitasnya dan kedisiplinan yang luar biasa. Lalu kemudian gini, juga ada pertanyaan yang mungkin agak anomali untuk saya. Ya. Karena kemudian Anda terlahir sebagai politisi, tapi 2 kali maju sebagai calon gubernur di Jawa Timur, Anda kalah. Ya, saya harus melihat realitas politik bahwa ternyata saya menemukan waktu itu sesungguhnya tidak terlalu populer orang sebut DPT. Itu betul. Orang maunya DPT itu kan jenis vaksin imunisasi gitu kan. Ketika saya teriak DPT kemana-mana, ketua umum partai saya ingatkan, ini loh yang terjadi bahwa ada namanya Rohul, dan Rohul itu ternyata muncul sampai 1.500-an kali. Betul. Ada nama ini muncul dengan NIK yang sama, tanggal lahir yang sama, alamat yang sama. Sudah kita menemukan DPT seperti itu. Dan itu kemudian kita bisa sajikan ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi pada saat kami mengajukan yang kedua kalinya tidak diregister, kita mau bilang apa? Kembali ke posisi Anda yang akan menjadi calon menteri. Kalau disuruh memilih antara Mensos dan Menteri Pemberdayaan Perempuan, mana yang Anda favornya apa? Saya tidak bisa menjawab ini dengan baik. Tapi saya menangkap bahwa ada sesuatu yang memang harus diambil keputusan, bahwa program-program pengentasan kemiskinan kita ini datanya sebagian besar data agregat, bukan data individual. Itu akan menjadi pintu pembuka kemungkinan terjadinya penyimpangan. Program Taskin kita ini sekarang datanya menggunakan standar di bawah dari standarnya Bank Dunia. Jadi kalau yang disebut miskin itu sekarang dengan nilai tukar 12.200-an itu hanya sekitar 0,75 sen. Itulah yang disebut miskin. Di bawah lagi masih ada sangat miskin, itu 80% dari 0,75 sen. Lalu di atas itu ada hampir miskin, di atas itu ada rentan miskin. Kategorisasi seperti ini, ayolah kalau saya lebih mengajak kita semua duduk bersama, ayolah kita lebih jujur melihat prestasi pembangunan kita. Mbak Khofifah, penjelasan Anda meyakinkan saya bahwa Anda interest betul dengan pekerjaan-pekerjaan seorang Menteri Sosial, dan Anda tidak menjelaskan tidak kepada posisi mungkin sudah lulus ya, mungkin sudah lulus untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu sesuatu yang memang kebetulan di bagian Women's Wing of NU itu Muslimat NU, kita memang melakukan kerja-kerja sosial seperti itu. Kita melakukan banyak kemitraan dengan lembaga-lembaga di dalam maupun di luar negeri. Jadi saya dari dulu bahagia kalau lihat orang senyum. Lapangan, jadi ketika bahagia ketika orang senyum. Jadi orang itu kalau punya utang nggak bisa senyum itu Bang Don. Apa artinya keluarga untuk Anda? Kita ada foto Anda dengan almarhum suami dengan anak-anak ya. Coba kita lihat. Ah, ini dia. Ini di mana ketika di mana? Ya, kalau ini mungkin suami saya sudah tidak ada ini Bang Don. Ya. Jadi ini di Masjid Masjid Al-Akbar di Surabaya. Iya. Suami saya Januari yang lalu sudah kembali ke hadirat Allah. Ini foto suami saya. Yeah. Beliau yang luar biasa support saya. Kita tahu bukan saja soal laki-laki atau pria yang hebat ada di depan seorang perempuan yang hebat, tapi juga seorang perempuan sehebat Anda, karena di belakangnya juga ada seorang pria yang hebat. Ketika saya tidak punya laptop, saya tidak mudah mengakses data, karena saya selalu berbicara berbasis data. Suami saya membantu mengkomunikasikan saya. Waktu itu ya memang kita harus komunikasi secara manual dengan BPS. Beliau ingin melihat saya
kalau saya ngomong berkualitas, kalau saya berbicara tidak sekedar berbunga-bunga, beliau mendorong luar biasa. Saya rasa Anda sudah memperlihatkan sebuah keluarga yang ideal. Jadi Anda ketika jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, Anda sudah memperlihatkan itu semua. Dan kita berharap kali berikut Anda masih dipercaya untuk kemudian mengemban tugas berat. Saya rasa itu juga membuat Anda mungkin tidak hanya akan memperhatikan anak-anak, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita, untuk bangsa kita. Ya. Mbak Khofifah, saya dengar-dengar Anda menyukai sebuah lagu. Kita dengar lagu ini. Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Mbak Khofifah, lagu ini untuk Anda apa artinya? Sebetulnya ini sebagai bagian dari refleksi apa yang saya bisa sampaikan kepada suami saya, bahwa ada banyak ketidaksempurnaan saya. Saya seringkali meninggalkan beliau dalam tugas-tugas yang memang beliau juga seorang pegawai negeri dan saya juga banyak tugas di luar rumah. Maafkan bila ku tak sempurna dan seterusnya. Jadi ya, itu ekspresi saya pada suami saya. Beliau memberikan permakluman yang luar biasa dan saya seringkali mengatakan kepada teman-teman, terutama aktivis-aktivis perempuan, berbahagialah kita yang oleh suami kita diberi kesempatan untuk bergerak dan maju. Mbak Khofifah, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Terima kasih.